Di lingkungan yang baru yang kita nggak kenal siapa-siapa, gimana caranya kita menghasilkan gitu kan? Betul. Yang utama itu kita dilatih mental. Mental. Bagi aku sendiri yang namanya kesempatan nggak akan datang 2 kali ya. Kalau dia datang 2 kali bukan kesempatan namanya kan. Setiap dapat peluang itu jangan pernah menolak mentah-mentah. Yes. Tapi tentunya harus kita pelajari, kita terima dulu gimana, karena kan kita nggak tahu kedepannya peluang itu seperti apa. Dalam setiap silaturahmi itu ada rezeki. Kripto ini tidak mengenal jabatan. Yes. Kripto ini dari mulai kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas harus belajar kripto. Hai Vidi Community Indonesia, kembali lagi bersama saya Mr. Vidi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sekaligus belajar dan saling berbagi ilmu kepada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu Master of Vidi yang mungkin pada saat ini kita bisa mengenal dia sebagai seseorang yang sudah punya penghasilan yang sangat besar. Dari awal mula yang dulunya bukan siapa-siapa, orang nggak kenal dia, sekarang lebih terkenal, hasilnya udah banyak secara finansial. Tanpa basa-basi, langsung saja saya perkenalkan dengan senang hati Bro Gilang Pratama Putra. Yes. Halo. Halo bro. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, luar biasa dahsyat. Baik, luar biasa dahsyat. Mantap. Sekarang ini kan kita baru saja menyelesaikan training metamorphosis camp, betul ya? Betul. Nah, Betul sekali. ini hari terakhir, sebentar lagi kita akan pulang ke kota kita masing-masing. Sharing dong, selama di sini apa aja yang udah dirasakan? Selama di Nihi Sumba ini sangat-sangat luar biasa banget bro. Apa aja yang kita nggak tahu, yang kita pelajari semuanya ada semua. Dari mulai kepemimpinan, kita belajar leadership. Belajar juga pola pikir. Iya, karena yang sangat efektif itu di pola pikir dan mindset ya. Karena kita kalau misalkan kita nggak bisa merubah pola pikir, merubah mindset kita, ya kita bakal gitu-gitu aja. Gitu. Setuju. Oke, lalu yang paling signifikan nih, yang didapat apa di sini? Yang didapat tentunya di pikiran ya. Yang di pikiran ya? Karena aku pun ngerasa ada perubahan sekarang ini. Kenapa ada perubahan? Yang tadinya aku nggak ngerti masalah pola pikir, tujuan kayak gitu kan. Jadi sekarang ini lebih paham lah. Jadi tujuan, pola pikir dan juga mindset ketika kita nginjak bara api. Yang kita kan ngelihat api itu pasti takut, cemas kan. Iyalah. Ternyata setelah diinjak nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya ya. Oke. Mau nggak gitu lagi kira-kira? It's okay sih, boleh. It's okay ya. Boleh. Fun ya. Iya. Tapi selain nginjak bara api, kita kan kemarin sempat dilepas di pasar juga. Ya kan? Nggak bawa alat komunikasi, handphone. Nggak bawa uang, nggak ada identitas. Nah, itu selama 3 jam kita bisa survive. Kalau dari Bro Gilang, mungkin ada tips? Kemarin selama di pasar kita dilatih. Yang utama itu kita dilatih mental. Percaya diri juga. Karena kenapa? Di lingkungan yang baru yang kita nggak kenal siapa-siapa, gimana caranya kita menghasilkan gitu kan? Betul. Dengan cara apapun, bisa kita jualan. Ya, bantu toko-toko ya. Bisa kita nyanyi-nyanyi gitu kan? Pokoknya di situ 3 jam itu memberikan kita semakin kita ini terdesak, semakin akal kita lebih bekerja. Mantap. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang perjalanan Bro Gilang di dunia sekarang cryptocurrency ya, crypto aset ya. Coba kita flashback. Selain profesi yang sekarang sudah dilalui oleh Bro Gilang, coba storytelling sedikit aja. Dulunya itu sebelum di tempat yang sekarang, sebelum di pekerjaan yang sekarang, itu apa yang dikerjakan, sehari-harinya bagaimana? Aku dari tahun 2018 itu sebagai
ojek online. Ya, ojek online di Indonesia. Nah, dari 2018 hingga 2019 dan juga pernah menjadi sales motor, pernah menjadi karyawan swasta di salah satu finance. Emang kita nggak kepikiran ya, nggak kepikiran dalam artian itu kita kan nggak mungkin punya cita-cita pengen jadi ojek online. Iya. Tapi karena desakan ekonomi dan juga ketika itu ijazah aku lagi ditahan oleh perusahaan sebelumnya karena memutuskan kontrak di 2017 karena pada saat 2017 ayahku sakit dan aku lebih milih untuk pulang ke Bogor daripada terus bekerja di Yogyakarta sampai akhirnya wafatnya ayahku kayak gitu. Jadi ijazah masih tertahan, baru tahun 2021 aku dapat ijazah. Oh, jadi Bro Gilang itu asli Bogor, ayahnya asli Bogor ya? Asli Bogor. Kalau ibu? Ibu aku asli dari Garut. Ibu dari Garut. Yes. Sempet kerja di Yogyakarta. Ya, jadi pada saat lulus kerja di Yogyakarta, kerja sekitar itu di kontraknya itu kurang lebihnya 3 tahun, tapi di 1,5 tahun karena ayahku sakit-sakitan, jadi ya kita selaku anaknya ya di akhir hidupnya harus menemani kayak gitu. Jadi aku putusin dan ijazah pun aku nggak bisa tebus karena ketika kita memutusin kontrak itu kita harus membayar penalti ya. Iya. Kayak gitu. Nah, daripada kita nganggur dan gak ada kerjaan, jadi aku berpikir aku motor punya kan, ya sudah daftarlah menjadi ojek online dari 2018 sampai 2019 akhir. Kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Yes. ya. Tapi ini kan saya kenalnya Bro Gilang taunya dari Palembang. Kok bisa sampai ke Palembang? Itu saya stay di Palembang karena alhamdulillah saya menikahi wanita Palembang. Oh, Gitu. iya. Nah, nikahnya itu tahun berapa? 2019. 2019 ya? Ya, di bulan April tanggal 14. Saat itu berarti belum meninggalkan ojolnya, ojek online-nya? Masih jadi ojol. Bahkan ketika mau merit pun ya, mau nikah pun sedih banget waktu itu. Sedihnya kenapa? Karena hampir batal. Pada saat nikah tuh hampir batal. Karena ojol tahu sendiri lah berapa sih penghasilan perharinya paling mantep, paling bagus pun di 300.000 satu hari. Itu pun belum potong bensin, belum potong Kotor buat lah ya. makan ya, kotor lah. Dan akhirnya hampir batal nikah, tapi alhamdulillahnya istri saya sangat luar biasa dan keluarganya menerima saya apa adanya. Luar biasa sekali. Nah, jangan bikin saya terharu lah, masih pagi. Dengan profesi dulu sebagai driver ojek online, seorang Bro Gilang apakah sudah familiar dengan dunia kripto sebelumnya? Di dunia kripto ini saya pernah dengar dari 2018. Cuman pada saat itu ya yang ada di pikiran saya kripto apa sih? Jadi saya nggak mau belajar kan, karena nggak tahu lebih pastinya. 2019 lebih terdengar lagi yang namanya Bitcoin ya, Bitcoin kayak gitu kan. Akhirnya saya coba untuk belajar, saya pelajari dan saya buka di Indonesia ini di exchanger terkenalnya dan paling besarnya kan Indodax. Nah, saya coba pelajari Indodax. Oh ternyata cryptocurrency itu, crypto aset itu seperti ini. Jadi dari 2019 saya baru mulai belajar, belajar trading kayak gitu kan. Merasa terlambat nggak kira-kira kalau belajar saat itu? Pada saat itu di pikiran saya ya merasa terlambat. Waktu itu Bitcoin itu harganya udah gila banget. 2019 itu kurang lebih 100 jutaan lah. Iya. Gitu. Padahal dia pertama kali muncul itu kan nggak ada harganya ya. Itu di kurang lebihnya 50 perak. Iya. Lalu momen apa ini yang paling berkesan dan menjadi titik balik seorang Bro Gilang untuk berkarir di dunia kripto? Di dunia kripto ini sangat luar biasa dan ada campur tangan dari Tuhan ya. Karena kenapa? Yang pertama kali saya dapatkan tentang kripto Vidi ya. Vidi ini dari Bapak Johan Chen. Jadi ketika itu saya tidak pernah bertemu, saya tidak kenal, tapi entah bagaimana ceritanya jadi ada komunikasi. Pada saat itu ada komunikasi dan saya diajak, sangat beruntung. Mungkin
di 2020 kemarin tuh saya laki-laki paling beruntung lah kayak gitu kan. Jadi langsung kita ke Malaysia untuk acara konferensi blockchain. Berarti sempat ikut acara di Malaysia juga? Ya betul. Itu ikut. 2019? Itu 2020. 2020. Di tanggal 23 Januari. 23 Januari. Iya, kita itu bertemu dengan CEO-nya langsung. CEO Iya. dari VD Community ya? Iya, dari VD Community. Sekaligus CEO dari Reward City. Yes, Iya, betul. kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah berarti benar ya. Namanya Matthew Lim ya, Mr. Betul Matthew Lim. sekali, betul sekali. Oke, wah beruntung sekali nih Bro Gilang dapat kesempatan emas mengikuti konferensi yang ada di Malaysia dan bertemu langsung kepada Mr. Matthew Lim, founder of VD Asia ya. Bisa diceritakan nggak tentang sosok Mr. Matthew Lim ini? Sosok Mr. Matthew Lim ini sangat menginspirasi, orangnya juga oke. Kenapa aku bilang oke? Karena dari cara bicaranya, cara menjelaskannya itu insya Allah VD Community ini bakal cerah ke depannya. Bersama dia ya? Bersama Matthew Lim. Karena kalau kita mau naik kapalnya kita harus lihat kan. Nahkodanya itu seperti apa, dan Matthew Lim ini sangat luar biasa. Dia berpengalaman juga di dunia banker kayak gitu kan. Dan juga sangat luar biasa dari cara bicaranya, nggak pernah bicara tinggi tapi dia lebih low profile. Yes, oke. Lalu setelah kita tahu awal mula perjalanan Bro Gilang mengenal komunitas ini di bisnis VD Community ini, langkah nyata seperti apa yang Bro Gilang lakukan untuk menjemput peluang atau kesempatan besar tersebut? Bagi aku sendiri, yang namanya kesempatan nggak akan datang dua kali ya. Kalau dia datang dua kali, bukan kesempatan namanya kan. Nah, jadi langkah konkretnya yang aku ambil langsung setelah yang tadinya aku yakin ketemu Mr. Matthew Lim, tambah yakin lagi, itu gimana caranya buat aku mencari uang, karena aku kan ojek online ya. Aku tabungan waktu itu hanya tersisa sekitar 7 juta tabungan itu. Akhirnya aku telepon istri aku, yang ini bisnis sangat luar biasa, gimana caranya, cobalah bantu aku ke Abah. Aku manggil mertua kan Abah, ke Abah untuk minjem. Kita beli programnya ini. Kenapa? Karena ini gila banget kata aku. Kita beli suatu program, beli ini program reward VD ini, tapi kita dapat diskon karena kan kita beli langsung ya, gitu kan. Nah itu yang aku ambil kesempatan konkret langsung. Aku gimana caranya, pokoknya harus beli itu sih. Dan alhamdulillahnya dikasih pinjem utang oleh mertua. Dan langsung hari itu pun aku putuskan untuk beli program bisnisnya. Oke. Gitu. Setelah itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan uang yang dipinjamin dan oleh mertua itu? Aku minjem itu sekitar 39 juta. Alhamdulillahnya kurang lebihnya 1 bulan aku gantiin. Karena kalau aku nggak gantiin bisa dipecat jadi menantu ya. Oh iya. Tapi waktu istri meyakinkan Abah itu, Bro Gilang ikut nggak di sampingnya atau sempat ngasih arahan nggak ke mertua bahwasanya bisnis ini seperti ini gitu? Tadi waktu pada saat aku itu hanya via by phone. Karena kan aku lagi di Malaysia. Jadi lagi di Malaysia, gimana caranya harus hari itu. Jadi aku by phone langsung ke istri, dan istri yang pinjam langsung ke mertua. Momentumnya ini ya. Ya, momentumnya benar-benar luar biasa. Kembali lagi ke awal, ini ada campur tangan dari Tuhan. Iya, saya setuju sih itu. Cuman saya kan pernah nih dengar dari beberapa orang hebat bahwasanya kita jangan sampai terburu-buru mengambil keputusan. Salah satunya ketika kita emosi, terlalu marah gitu ya, nggak boleh ambil keputusan. Terlalu bahagia juga nggak boleh terburu-buru ambil keputusan. Betul. Tapi kalau saya tarik benang merah dari situasinya Bro Gilang saat itu, dia mampu meyakinkan istrinya mampu meyakinkan orang tuanya, lalu mengambil kesempatan dan melihat hasilnya saat ini itu nggak sia-sia. Ya kan? Alhamdulillah banget. Tidak sia-sia. Dan kenapa aku sampai berani nekat gitu? Karena aku itu kemarin tuh VD ini
aku membaca situasinya ini nggak langsung masuk. Jadi sebelum kita ke Malaysia kan kita dikasih PDF-nya mau buat mempelajari jauh lebih dalam. Nah, itu kurang lebih aku butuh waktu 1 minggu. Dan akhirnya kan ke Malaysia. Berarti aku baru bisa membeli paket PD itu di 10 hari. Nah, kayak gitu kan. Dan emang niat aku udah bulat, dan juga pokoknya ini harus terjadi karena lagi kepepet juga kan. Pada saat bulan Januari itu istri aku lagi hamil 4 bulan. Aku tentunya mikirin buat lahiran anak aku yang anak pertama kan. 5 bulan berikutnya ya, betul. Itu yang aku pikirin dan tadi kepepet of magic. Jadi pada saat kita kepepet itu akal, pikiran, semua kita lebih kebuka. Lebih use ya. Ya, betul. Lebih berguna. Betul sekali. Betul. Ini tagline-nya bagus. Kepepet of magic gitu ya. Oke. Yang saya mau tanyakan berikutnya, adakah pesan atau tips untuk para penonton setiap Table Talk dalam melihat suatu kesempatan ataupun peluang untuk segera mengambil langkah nyata? Oke, tentunya itu dari sebuah peluang kita pahami, kita pelajari, dan kesempatan itu nggak ada yang datang 2 kali. Nah, itu selalu dalam hati saya selalu saya dengungkan, kesempatan tidak pernah datang 2 kali, kayak gitu kan. Dan percuma misalkan kita punya uang banyak, tapi peluang nggak akan datang-datang, gitu kan. Jadi apa kita sia-sialah punya uang banyak. Jadi setiap dapat peluang itu jangan pernah menolak mentah-mentah. Yes. Tapi tentunya harus kita pelajari, kita terima dulu. Gimana? Karena kan kita nggak tahu ke depannya peluang itu seperti apa. Dan modal utama sesungguhnya bukan uang itu sendiri kan? Betul. Ya, kita masih bisa cari cara lain. Iya. Modal utama itu bukan di uang, tapi di mertua. Tapi kita kan punya yang namanya referensi. Betul. Referensi, karena peluang nggak mungkin datang tiba-tiba peluang tuh. Dari referensi, dari orang-orang terdekat, dan tentunya silaturahmi. Dalam setiap silaturahmi itu ada rezeki, kayak gitu ya. Mantap sekali Bro Gilang. Oke, next, saya sangat penasaran sebenarnya kesuksesan Bro Gilang ini mengenalkan Vidcoin Community di wilayah NTT yang pada dasarnya bukan kota asalnya Bro Gilang ya kan? Betul. Oke, hingga sampai memiliki 5.000 partner atau member yang tergabung. Apa sih rahasianya? Jadi ketika di Malaysia waktu itu saya sebetulnya udah mengajak teman di Palembang. Alhamdulillah karena dia orang cryptocurrency, dia paham crypto aset, dan dia tanya, ini apa bro? Nah ini Vidi, dia cek di Indodax ada, di CoinCap Market ada, dia langsung masuk. Jadi Pak Mohan itu salah satu partner saya nomor 1. Jadi tanpa nanya, tanpa bertemu, langsung beli paket ketika saya di Malaysia. Waktu itu by call berarti ya? By call. Dan kenapa di NTT ini besar? Yang tadi namanya manusia, jika belum ada hasil kan nggak akan percaya. Betul nggak? Setuju. Dan hambatan terbesar itu bukan dari orang lain dan bukan dari orang jauh, tapi dari keluarga lingkungan terdekat. Dan kenapa saya nggak pilih Palembang? Pastinya kalau kita milih Palembang, dari kita memulai sesuatu bisnis itu dari orang terdekat, terlalu banyak hal negatifnya. Jadi saya putuskan, saya ada teman di NTT itu ada 3 orang. Alhamdulillah dari 3 orang ini yang nolak bisnis VD Community ini 1 orang, yang 2-nya langsung nggak basa-basi, langsung membeli paket luar biasa yang sekarang ya nggak pernah saya bayangkan. Dari 2 orang ini terus berkembang menjadi kurang lebihnya sekarang ini 5.000-an ke atas. Luar biasa. Gitu. Yang 2 orang itu masih aktif ya sekarang? Masih aktif hingga saat ini dan menjadi leader utamanya. Leader utama di NTT ya. Oke. Selanjutnya, adakah strategi khusus dari Bro Gilang untuk mengedukasi orang yang masih awam, masih tidak mengenal kripto aset? Ya, jadi gini, kita belajar berkaca dari
cryptocurrency yang utama itu kan adalah Bitcoin ya. Iya. Bitcoin ini adalah ibunya dari cryptocurrency lain. Jadi ibunya itu kenapa? Sebagai pelopor. Pelopor ya. Pelopornya. Dan ketika Bitcoin ada pun muncul, orang nggak percaya. Waktu itu harga Rp50 orang nggak percaya. Harga 100.000 orang nggak percaya. Naik lagi ke 1 juta orang nggak percaya. Jadi untuk mengedukasi sebagai orang-orang awam yang nggak paham, jadi jangan sampai kita ketinggalan lagi seperti Bitcoin. Karena Vidi ini kedepannya bisa jadi seperti Bitcoin. Jadi kita kan disitulah action utama saya setiap menjelaskan tentang kripto aset, cryptocurrency. Jangan sampai momen Vidi ini kita tinggalkan, kita lewatkan seperti Bitcoin yang harganya saat ini udah 800 jutaan. Mantap. Saya agree, saya setuju ya. Jadi semua tentang momentum. We never know nanti kedepannya seperti apa. Tapi kita semua pasti punya harapan yang besar untuk Vidi ini bahkan bisa punya sesuatu hal yang besar melebihi Bitcoin. Yes, betul. Oke. Selanjutnya tentang Vidi Community ya. Sudah sejauh mana pencapaian Bro Gilang selama bergabung di komunitas ini? Pencapaian alhamdulillah sangat-sangat saya syukuri dan keluarga saya syukurin. Kenapa? Pada saat istri saya mau melahirkan ada. Pada saat istri saya butuh apa, ibu saya butuh apa, pasti ada. Karena tentang Vidi Community ini dan pencapaian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah di ulang tahun istri saya bisa kasih 1 unit Pajero Sport. Dan juga total mobil yang tadinya tidak kepikiran ya. Iya. Nggak kepikiran punya mobil. Saya sekarang punya mobil 3 unit. Gitu, 3 unit. Dan juga yang tadinya saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Di rumah mertua karena saya nggak punya rumah. Gara-gara program ini, gara-gara bisnis ini, saya jadi punya rumah. Sorry, pondok apa tadi? Pondok Mertua Indah. Itu nama perumahannya memang Pondok Mertua Indah? Bukan. Oh, bukan. Karena kan emang punya mertua rumahnya. Kayak gitu. Jadi rumah mertua karena saya nebeng. Saya nggak ada rumah kan. Di awal emang saya nggak ada rumah. Jadi gara-gara bisnis ini, program ini sangat dahsyat banget. Yang saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Bakal seperti, sampai saya kaget. Kadang-kadang mau tidur tuh, bener nggak ya? Bener nggak ya? Gitu kan. Saking kagetnya. Tapi ya kita mau beli mobil, ada gitu kan. Mau beli rumah cukup. Alhamdulillah 1 rumah, 3 mobil. Dan juga bulan kemarin saya baru beli tanah kurang lebih sekitar 500 meter lah. Buat menjadi rumah impian saya dan istri dan anak saya. Yang rumah yang dibeli itu dekat nggak sama mertua? Lumayan dekat. Lumayan dekat. Jangan lupakan mertua Anda. Ya, betul. Itu sangat berjasa dalam hidup saya. Oke, next. Kita tahu banyak member Vidi Community yang sudah menanti diluncurkannya platform yang namanya Reward City. Ya, betul. Menurut pandangan Bro Gilang, bagaimana tentang Reward City itu? Reward City ini sangat unik, kreatif. Belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, bahkan di dunia pun. Mungkin nanti kedepannya ini kita sebagai pelopor menggabungkan antara ada gamenya gitu kan, ada kriptonya, ada digitalnya, paket lengkap lah, paket komplit dan lengkap. Dan ini gila banget. Kalau sampai ini benar-benar nanti ketika terrealisasi, ini akan menjadi pelopor dunia. Dan beruntunglah orang-orang yang tahu dan tergabung di dalamnya. Ya, tergabung di komunitas di Reward City karena gila banget lah. Masih ingat nggak slogannya Reward City? Slogannya Reward City ya? The new era of e-commerce. Iya, the new era of e-commerce. Yes, betul. Oke. Itu perlu diketahui ya. Iya, sesuatu betul. hal yang besar nanti segera meluncur ke kita semua impact-nya nanti. Oke. Adakah pesan untuk penonton setia Table Talk yang ada di rumah? Kita tahu nih bahwasanya peluang di era digital terbuka bagi siapa saja.
Bahkan Bro Gilang yang sudah membuktikan perubahan besar dari profesi driver ojek online menjadi pejuang kripto yang sangat sukses besar saat ini. Jadi pesan terkhususnya itu, kita ini udah di era 4.0 atau ini eranya digital lah. Jadi kita harus banyak sekali belajar. Nggak penting atau nggak kita lepaskan semua profesi kita. Misalkan kita sebagai apa-apa, kita lepaskan, kita sama-sama belajar karena kripto ini tidak mengenal jabatan. Yes. Kripto ini dari mulai kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas harus belajar kripto. Karena kenapa? Kita waktu itu 15 tahun yang lalu nggak ada yang namanya WhatsApp, Facebook kayak gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya ke depannya, jadi sekarang ini adalah digital kayak gitu. Jangankan itu, penjualan pun sekarang lebih ke online ya. Kita bisa tahu sekarang ini kita mau beli baju, mau beli celana, harus sekarang cukup lewat handphone saja, nggak usah datang pun tak masalah. Nggak kayak usah gitu. datang pun nggak masalah, dikirim lagi ya. Iya betul, jadi pokoknya kita harus belajar dan yang paling utama adalah membuka hati untuk peluang gitu, untuk peluang kripto ke depannya. Karena kripto ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal tapi masuk rekening gitu loh. Pas dulu dong. Suka saya itu, nggak masuk akal tapi masuk rekening. Oke, sebagai pertanyaan penutup, jika saja Bro Gilang memiliki dana ekstra lebih kurangnya 1 miliar saat ini, akan Bro Gilang alokasikan kemana dana tersebut dan kenapa? Jika saya punya 1 miliar, pastinya saya alokasikan ke cryptocurrency, apalagi ada yang VD Community ya, utamanya karena VD Community ini adalah satu kesatuan dengan cryptocurrency, crypto aset. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena crypto aset ini kedepannya akan semakin cerah, masa depannya cerah, jangka panjang, apalagi kalau kita hold, karena aku ini bukan orang trading, nggak ada waktu buat setiap hari mantau-mantau situasi pasar, market kayak gitu kan. Jadi pastinya aku akan masuk ke bisnis VD Community. Mantap. Kita tinggal beli paket dapat diskon, ya kita nikmatin, gitu kan. Daripada kita taruh di lembaga-lembaga keuangan lainnya yang tentunya ada inflasi, gitu kan. Terus setiap tahunnya itu bisa kita buktikan sendiri, fakta yang berbicara itu bakal merosot ke bawah, gitu. Tapi di kripto ini luar biasa banget. Mungkin yang kita tadinya punya 1 M, nggak ada yang hal tidak mungkin bisa jadi 100 miliar. Mantap. Untuk Pokoknya di VD dan juga di Reward City, Bro Gilang ini sudah memiliki keyakinan kurang lebih 1000 bahkan 10.000% ya. Yes, betul. Betul. Saya suka. Oke, sekarang kita akan closing statement bahwasanya percakapan ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat gembira ngobrol sama Bro Gilang. Saya harap nggak berhenti di sini aja. Di real life kita juga akan menjadi sahabat selama-lamanya. Kita akan berjuang bersama-sama untuk VD dan juga untuk Reward City. Oke, dari sini kita belajar, sukses merupakan sebuah perjalanan. Untuk menjadi sukses, dibutuhkan nyali dan juga konsistensi. Terima kasih atas waktunya, Bro Gilang, telah berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kita semua. Boleh kita akhiri dengan menyapa bareng-bareng penonton setia Table Talk dengan slogan VD Community. Aku menunggumu di VD.